Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-temanku semua, saya ini pengen cerita sedikit. Saya tadi lagi scrolling di Facebook saya dulu, dan ternyata nongol salah satu temen yang pernah saya bantu. Dan waktu itu saya masih katrok banget, tapi ternyata saya tuh ada visioner ke depan, teman-teman. Saya belum punya usaha, saya belum ngerti usaha, dan ada saya kenalan temen yang sudah mulai jualan, dan waktu itu jualannya sangat ramai, teman-teman. Bahkan saya banyak belajar sama beliau gitu ya. Nah, ini salah satu yang nongol tadi mana ya? Coba kita cek. Nah, udah. Ini teman-teman, saya dulu membantu punya warung, teman-teman. Nah, ini guys, ini di 20 Desember 2009. Jadi waktu itu belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya online GoFood, GrabFood. Yang ada di kepala saya, banyak orang mau makan. Saya dulu ya, saya jadi ceritanya kalau saya kebayangin waktu itu saya pengen makan gitu. Nah, saya tuh harus ke warteg, harus ke tempat makan mana. Nah, waktu itu masih zamannya Yahoo Messenger tuh. Pakai sampai saya tulis, Anda perlu makan delivery di sekitaran Binus, tidak salah lagi silahkan kontak kami melalui YM anggrekcakra@yahoo.com. Anda pesan, kami antar, free ongkos kirim. Yang di kepala saya waktu itu gini, kalau kita makan, jam-jam makan itu kan antri, teman-teman ya. Nah, kalau kita chatting dengan waktu itu yang adanya Yahoo Messenger, ya chat, terus dijawab, pesan, pas sudah waktunya makan udah nyampe. Itu aja hal saya simpel itu. Jadi mengurangi antrian. Dan ternyata wow, bayangan saya dulu 14 tahun yang lalu, teman-teman, nyata di hari ini. Orang-orang bisa pesan secara online dengan medianya move dari Yahoo Messenger, pindah ke WA, pindah ke GoFood, pindah ke GrabFood, pindah ke Tokopedia, pindah ke ShopeeFood, dan segala macamnya. Bayangan saya 14 tahun lalu, andaikan beliau ini di istiqomahin secara online waktu itu, insya Allah hari ini udah meledak, guys. Tapi karena mungkin mindsetnya dulu itu beliau masih belum begitu aware banget gitu ya dengan online. Kan ini aja sepertinya berhenti di 2010. Di 2010 nih. Mungkin saya masih handle nih 2010 nih, guys. Maret, April. Udah stuck di 2010, mungkin beliau terlena karena offline-nya udah lumayan ramai. Dan terbukti kemarin di 2000 berapa ya, 2020 2021, sedihnya lapaknya tumbang karena nggak mampu bayar sewa tempat, terus penjualannya ambruk karena COVID. Sos utamanya Binus tutup waktu itu ya, tutup pembelajaran langsung offline ya, jadi langsung di online waktu itu ya, teman-teman. Yang jadi cerita, yang jadi pelajaran di sini, teman-teman, bahwa kayaknya dulu mungkin ya yang saya sampaikan itu kayak apa ya, juga nggak mungkin lah, ini ibaratnya gitu ya, kalau tokonya udah rame, udah bagus, nggak berpikir visi ke depan. Nah, ya ini saya tadi juga sampai ke orangnya, bro, gitu ya. Ternyata 14 tahun yang lalu sudah dimulai. Nah, teman-teman ya, ini pembelajarannya bahwa kita harus bisa berpikir ke depan. Dan ternyata ya kekatroan saya dulu, berpikir saya yang dulu cuman ya dibilang kengawuran. Tapi sebenarnya saya keresahan yang ada dalam diri saya tuangkan gitu, teman-teman. Walaupun saya lemah, nggak punya power, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya usaha, nggak punya apa. Tapi ada kesempatan saya membantu teman. Walaupun ilmu saya juga dikit, kalau ilmu saya udah benar-benar hakul yakin bahwa masa depan akan begitu, ya mungkin saya akan terjun habis-habisan bantu beliau gitu ya. Waktu itu karena saya juga masih kerja, dan saya keilmuan saya pun sebenarnya juga sangat limit. Tapi minimal saya bisa melihat visi ke depan bahwa keresahan saya itu bisa jadi solusi di masa depan. Andaikan saya dulu udah lebih paham lagi, udah ngerti, ya mungkin saya pun juga udah mulai akan hadir hasil lebih gila lagi saat ini gitu ya. Karena ternyata itu udah 14 tahun yang lalu, teman-teman. Serasa baru kemarin. Ini yang desain ini, teman-teman. Ini teman kuliahnya Bunda yang
yang apa namanya yang ngedesain ini beliau udah mau keluar modal nih beliau. Ngedesainnya kalau nggak salah bayar 300 atau 500 saya lupa. Udah bikin banner di depan gitu ya, udah bagus sebenarnya. Cuman memang momentumnya karena memang ini masih berpikirnya mundur 14 tahun yang lalu loh teman-teman, gila ya. Sudah memprovokasi dengan gaya online gitu. Saya rasa masih jarang sekali, bahkan nggak ada mungkin ya orang jualan langsung dikasih Yahoo Messenger gitu, karena ibaratnya WA-nya zaman dulu lah gitu ya. Bahkan saya mendapatkan jodoh pun juga karena otak-otak Yahoo Messenger dulu. Ya itu kawan-kawan, jadi ceritanya ya kita kadang-kadang keresahan yang ada dalam diri itu kita keluarin aja teman-teman, terus kita belajar berpikir ke depannya seperti apa. Kayak saya jualan Wondes sih, saya ngebayangin tadi ada sekilas juga yang lapak saya ini benar-benar punya standar yang hotel bintang 5. Sering saya ngomong ke teman-teman saya, mungkin ya agak bercanda, agak ini, tapi ya saya keluarkan aja, saya ceplos-ceplosin aja supaya teman-teman saya yang di Wondes ini bisa mindsetnya bisa ngikutin saya gitu. Kayak kemarin gitu ya, ada teguran juga, saya bikin YouTube ditegur, kok ini nggak pakai sarung tangan gitu ya. Saya ingetin lagi bahwa standarisasi itu perlu, nanti insya Allah ya sambil pelan-pelan saya kasih saya kasih pencerahan ke tim. Memang karena apa ya, mindsetnya tuh masih belum nyambung gitu ya. Kadang-kadang aware iya, kalau nggak ditegesin enggak kayak gitu ya. Jadi ya nanti hari ini coba saya ajak ngobrol lagi semua tim yang ada di Wondes yang ini untuk standarisasinya coba kita terapkan kembali. Nah kayak gini, ternyata 14 tahun yang lalu saya sudah melakukan hal yang dibilang ya masih belum ada zaman itu gitu loh. Dan ternyata terbukti saat ini semua bisa online, semua ada lewat WA, banyak banget lewat WA, Instagram, pokoknya online-onlinean lah gitu ya. Dan luar biasa banget. Jadi teman-teman kalau ada keresahan langsung keluarin aja, langsung berpikir maju ke depan. Jadi kita kalau orang-orang selangkah lebih maju, kita 100 langkah, 1000 langkah ke depan, maka kita tidak akan tumbang oleh persaingan. Jadi berpikir visioner ke depan itu memang ternyata perlu ya. Dan ini bukti nyata bahwa andaikan teman saya itu kemarin melakukan itu dengan serius, dijalanin ya, berarti serius banget juga enggak, tapi dijalanin aja terus gitu. Kalau ada usaha WA juga ini gitu, dia online, ibaratnya menuju online itu udah dibangun 14 tahun yang lalu gitu. Dijalankan dengan istiqomah gitu, insya Allah akan ada hasilnya. Dan sedihnya saat ini warungnya beliau tumbang dan tidak bisa up lagi saat ini. Moga-moga doakan aja, sebenarnya secara ilmu beliau udah paham lah gimana masak ini mas segala macamnya, tapi karena memang kondisinya berat saat ini ya, saat ini belum bisa bangkit lagi. Moga-moga doakan saya mau bisa membantu membangkitkan lagi beliau usahanya yang seperti dulu atau udah berganti lain ya teman-teman. Nah ini pelajaran buat kita semua bahwa bangun usaha itu memang perlu visi ke depan. Kita melihat saat 5 tahun, 10 tahun akan datang kayak gimana nih. Saya sekarang malah belum terbayang 14 tahun ke depan kayak apa nih jualan kita ini gayanya. Apakah udah zamannya sekarang udah AI ya. Saya dulu kebayang nih, kalau yang sempat kadang-kadang saya kebayang tuh kalau jualan itu udah nggak pakai ojek, tapi kita mikirnya pakai drone ngirimnya gitu kan. Kita udah kasih alamat, cetak, kita note, kirimnya pakai drone ke titik ini. Tapi gimana caranya biar nggak bertabrakan di udara, biar nggak terus kita mau pulang kampung gitu kemanapun, kita mau jalan-jalan, view-nya mungkin makan bisa dalam drone. Oh saya mau makan di sana gitu, jadi kita kirim drone ke sana makanannya, orangnya masuk ke drone itu muter-muter gitu. Kayak restorannya area sini nih, area SCBD kita sewa di langitnya nih untuk restorannya Wondes misalkan gitu, bisa jadi. Terus cara penyajiannya pun mungkin udah pakai robot gitu, entah gimana caranya itu. 14 tahun akan datang bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya udah nggak mau macet di bawah, langsung aja ke langit. Makanya bahkan mungkin ada saf-safnya, saf ke-7, ke-3, ke-8 di langit sana untuk ini kalau mau tahan badai gitu, drone tahan badai gimana caranya nih. Jadi makan di bawah petir. Kalau sekarang petir kita menakutkan kan, kesetrum apa gitu bisa meledak. Tapi satu saat nanti kita makan justru mencari petir, di mana ada petir di situ.
drone yang tahan petir, yang tahan banting, yang kuat menahan. Wah, itu yang laku mungkin bisa jadi, malah mereka abadikan, jadikan konten gitu kan. Wah ya, mencari-cari petir gitu kan di langit sana. Ya gak tahu kan, bisa jadi tuh suatu saat gitu kan. Jadi bukan apa namanya gedung-gedung tinggi sekarang kan, kalau di luaran sana yang keren itu gedung tertinggi Burj Khalifa ya, saat drone tertinggi misalkan kan, yang kuat 24 jam, atau mungkin dengan tenaga full power dari nuklir yang sampai ribuan tahun sekali setrum, sekali isi, tenaganya nggak habis-habis ribuan tahun. Ya nggak tahu juga, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke teman-teman, ini kegilaan pagi ini sambil bercerita masa lalu. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.